sesuai. Nah, Ibu tanya siapa yang tahu apa saja kekayaan alam? Emas. Ya benar, ada lagi? Batu-bata. Ya. Kekayaan alam yang ada di sekitar Ibu apa? Yang biasanya sering dijumpai? Hewan. Merupakan dari kekayaan alam. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang kekayaan alam. Nah, kekayaan alam itu ada sumber daya yang dimiliki oleh alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis kekayaan alam? Jenis-jenis kekayaan alam belum tahu. Nah, ada beberapa jenis-jenis kekayaan alam. Yang pertama itu hasil pertanian dan peternakan. Ada yang tahu apa saja pertanian dan peternakan? Padi benar. Habis itu sapi, susunya. Ya bisa. Terus tuh kalau yang pertanian perkebunan itu jagung, kelapa sawit itu kan bisa dimanfaatkan hasilnya. Dan selanjutnya itu peternakan apa aja? Kambing, sapi, terus ayam. Nah, selanjutnya itu perikanan. Perikanan ada apa saja? Ya kalau perikanan banyak ya, udang, cumi, kepiting. Nah, selanjutnya itu tambang. Kalau hasil dari tambang itu apa aja? Emas, batu bara, terus timah, ya minyak bumi. Nah, selanjutnya itu ada juga kekayaan alam yang hayati dan non hayati. Kalau hayati apa saja? Ada yang tahu? Hayati itu tumbuhan atau hewan yang bisa diperbarui. Kalau non hayati itu seperti tanah, air itu tidak bisa diperbarui. Nah, selanjutnya siapa yang tahu manfaat kekayaan alam? Bisa ya, manfaat kekayaan alam itu bisa untuk sumber pangan, sumber energi, sumber industri, dan sumber keseimbangan lingkungan. Kalau sumber keseimbangan lingkungan itu bisa untuk menghasilkan oksigen, kayak hutan itu kan bisa menghasilkan oksigen. Kalau sumber pangan itu seperti pertanian, peternakan. Kalau energi itu minyak bumi, batu bara. Terus kalau industri itu karet, kelapa sawit. Nah, bagaimana cara kita itu memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita memanfaatkan kekayaan alam kita? Dengan menghasilkan produk. Misalnya kelapa itu minyaknya dijual. Ya, kita tuh memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak tuh bisa dengan menggunakan sumber daya itu dengan hemat, tidak boros, gitu kan. Terus tuh bisa memanfaatkan sumber daya itu secara lanjut agar generasi selanjutnya itu bisa memanfaatkannya juga. Terus tuh bisa, kalau hutan itu bisa direboisasi ataupun hijauan. Nah, selanjutnya Ibu pembelajaran kita hari ini Ibu akan berkelompok. Ibu mau buat kelompok ya? Ini Ibu akan membagikan amplop yang kelompoknya nanti akan maju ke depan. Di sini di dalam amplop ini ada kartu
perwakilan dari kelompok 1 ini memasukkan di ini terdapat banyak atau tidak kekayaan alam tersebut di daerah ini. Kekayaan alam kelapa sawit ini terdapat banyak di daerahnya, Lutfia. Iya, Bu. Biasanya itu dimanfaatkan untuk apa? Biasanya kelapa sawit itu, Bu, dimanfaatkan untuk dijadikan minyak, Bu. Selanjutnya, kalau jagung, Nah, jagung ini, Bu, jadi bahan pangan, bisa juga dikonsumsikan, Bu, atau dijual kembali. baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Nah, perwakilan dari kelompok 2 dimasukkan di yang warna hijau ini. Dan terdapat banyak atau tidaknya di daerah yang terdapat banyak di daerahnya ada coklat, jagung, kelapa sawit. Nah, kalau kambing ini manfaatnya untuk apa? Bisa dijadikan untuk bahan dagingnya, bisa jadi bahan pangan, dan bisa juga untuk sapi peternakan dan diperjualbelikan. Nah, selanjutnya karet. Karet bisa juga dibuat sebagai bahan produksi seperti membuat ban mobil, ban motor, dan ban sepeda. Terima kasih. Nah, ini kita jalan sama-sama ya. Dulu. Nah, hasil kekayaan alam apa saja? Hasil dari kekayaan alam itu apa saja? Dan nanti asal dari kekayaan alam itu apa saja? Asalnya dan hasilnya kopi ini. Selanjutnya asal dari kekayaan alam ada apa saja? Nah, apakah anak-anak sudah mengerti kekayaan alam itu apa saja? Sudah, Bu. Nah, untuk penilai pemahaman siswa, Ibu akan memberi lembar kerjanya ya. Ini berikan kali aja. Nah, apakah anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu.
pembelajaran